Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Cabang PSHT Jakarta Utara Bapak Didi Sugiono. Terima kasih Pak Didi. PSHT luar biasa telah berkontribusi terhadap donor darah untuk kepentingan kemanusiaan. Yang kami hormati Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya PMD Jakarta Bapak Saifuddin. Ya, selalu hadir. Ini juga ada sahabat saya Pak Narigan. Kami hormati Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Utara Bapak Wawan Budi Rohman. Terima kasih Pak Wawan. Beberapa kali ketemu juga nih Pak Wawan. Dan kami hormati Kepala Puskesmas Kesehatan Kelapa Gading Ibu Dia, Dinas Kesehatan Lantamal 3 Bapak Letkol Laut Julfitri. Terima kasih Bapak. Di sekolah ini rupanya sekolah Lantamal ini, yayasannya yang mendirikan, membangun, dan berkontribusi untuk kepentingan pendidikan masyarakat. Jadi tadi cuma 15% untuk keluarga besar, selebihnya untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih Zulfitri, salam untuk pimpinan. Kami hormati Kasih Ekonomi dan Pengembangan Kelurahan Kelapa Gading Bapak Marihot, Ketua Pengurus Yayasan Pantua 3 Bapak Hadi Sutrisno. Terima kasih Pak Hadi. Kepala Sekolah SMP Pantua 3 Bapak Subari. Terima kasih Pak Subari. Sekolahnya bagus sekali. Mudah-mudahan terus berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sumber daya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh pengurus persaudaraan Setia Hati Trate cabang Jakarta Utara yang didukung oleh Yayasan Pantua 3 dan Lantamal TNI AL. Bapak Ibu yang berbahagia, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarifuddin bahwa kebutuhan darah itu 1000 sampai 1200 untuk membantu tidak kurang dari 154 rumah sakit yang ada di Jakarta. Untuk kita ketahui, sejak ada pandemi di 2 tahun terakhir ini, masyarakat yang menyalurkan darah berkurang drastis hingga hanya sampai 200-300 karena masyarakat takut keluar, takut berinteraksi, berkerumunan dapat menimbulkan COVID-19. Nah, untuk itu kami bersama PMI terus melakukan sosialisasi dan menggalakkan agar jajaran Pemprov, setiap wali kota sampai kelurahan, ormas-ormas, OKP, semua yayasan, sekolah, bahkan mal-mal, pasar, kita minta membantu mendonorkan darah bagi kepentingan masyarakat. Bapak Ibu, ini merupakan kegiatan kolaborasi yang terus dilakukan. Jakarta ini sebagai kota kolaborasi, kita terus bersinergi. Jakarta Pemprov memastikan tidak mungkin sendirian Pemprov melakukan pembangunan Jakarta. Membutuhkan dukungan, partisipasi dari seluruh masyarakat, seluruh organ, elemen, komponen yang ada di seluruh wilayah Jakarta. Pak Hadi yang akan menghormati sebagai makhluk sosial sudah menjadi kodrat manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita ini kodratnya sebagai makhluk sosial harus saling membutuhkan. Tidak bisa kita hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Nah, untuk itu ini wujud nyata kita untuk bisa membantu sesama. Nah, kegiatan yang akan PSHT ini tentunya merupakan salah satu bentuk memanfaatkan ladang amal dengan rasa saling tolong-menolong, saling mengasihi sesama. Sungguh bantuan ini
merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Allah berikan kita memiliki kepekaan, jiwa sosial yang tinggi, dan inilah bukti nyata kita ini sebagai warga, sebagai manusia untuk saling membantu sama lain. Menurut survei di dunia ini, Indonesia ini negara yang paling sosial. Survei dunia, Indonesia negara yang paling sosial. Jadi masyarakatnya ini yang pertama suka melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Kedua, masyarakatnya suka membantu. Membantu itu apa ya? Mendonasi uang. Nah, kita terbiasa kalau yang muslim di masjid setiap Jumat rutin ada kegiatan rutin. Semua agama begitu. Ada sumbangan, proposal, biasa. Dan warga kita terbiasa untuk membantu. Masyarakat kita suka menolong sesama. Ada yang sakit berkunjung, ada yang meninggal membantu, semua bergotong royong membersihkan sampah dan sebagainya. Jadi itulah menurut survei, kita bersyukur ternyata orang Indonesia itu suka beramal, berbuat baik untuk kepentingan sesama warga. Jadi itulah aneka kelebihan dan kesanggupan yang dapat dimanfaatkan kita sebanyak-banyaknya untuk kepentingan umat. Tadi sudah disampaikan bahwa derajat kemuliaan seseorang itu dapat dilihat dari sejauh mana nilai manfaatnya bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, jadi kita ini nggak ada artinya kalau tidak bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sekali lagi bagi semua para sukarelawan, para pendonor yang hari ini berpartisipasi. Sering saya sampaikan, kalau ingin membantu, jangan menunggu orang membutuhkan. Ya. Kita juga begitu. Jadi kita suatu saat kita yang membutuhkan darah. Jadi sekarang ketika kita bisa, kita membantu sesama. Satu saat diri kita, orang tua kita, anak kita, keluarga kita membutuhkan darah. Nah, untuk itu marilah kita membantu sesama kita untuk saling menurunkan darah. Ada dua setidaknya. Yang pertama, darah ini punya makna universal karena bisa dilakukan oleh siapa saja, ya, siapa saja, suku, agama, daerah, etnis mana, agama mana saja, bangsa mana saja. Ini kegiatan yang sangat universal, tidak memandang status jabatan, semuanya bisa membantu, bisa menurunkan darah. Tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kedua, kegiatan ini ternyata juga kegiatan yang dapat menambah kesehatan kita, kesehatan bagi sang pendonor. Pertama, karena donor dapat mengeluarkan sel darah yang sudah tua dan merangsang pertumbuhan sel darah baru, sehingga sumsum tulang belakang akan memproduksi sel darah merah yang baru sebagai pengganti yang hilang. Maka pendonor darah akan lebih bugar, lebih sehat, karena memperoleh sejumlah sel darah merah baru. Sel darah merah itu tumbuh bagi kita yang sangat bermanfaat. Nah, ini manfaatnya. Karena sel darah merah itu identik dengan mineral zat besi yang komponen pembangunannya, sebagai komponen pembangunannya. Hasilnya tubuh para pendonor darah akan merasa lebih sehat. Jadi betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan semacam mekanisme reward atau penghargaan atau hadiah bagi orang-orang yang suka mendonorkan darah. Jadi sel darahnya tumbuh dan berkembang. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi kita tahu stok darah kita memang dibutuhkan. Jadi sekali lagi terima kasih bagi PSHT ini. PSHT ini organisasi yang sejak 1922 hadir. Sejak 1948 ini diresmikan. Anggota PSHT ini ada di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ada di luar negeri. Kegiatan pencaksilat ini bukan kegiatan luar biasa. Ini nilai luhur budaya bangsa, kita merealisasikan nilai-nilai bangsa, menyehatkan, punya nilai seni, budaya, membela diri dan sebagainya. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PSHT yang telah memberikan kontribusi terutama kepada masyarakat, terlebih di masa pandemi.
Saya kira sekian, terima kasih buat semua yang terlibat, bagi pendonor darah yang telah membantu, panitia penyelenggara, PS Hati, dari PMI, dari Lantamal 3 dan seluruh masyarakat termasuk Pemprov Kota Jakarta Utara yang ikut berpartisipasi semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kegiatan ini dapat terus kita laksanakan bagi kepentingan masyarakat, terlebih di masa pandemi ini. Demikian yang kami sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan donor darah persaudaraan Setia Hati Terate pada hari ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berkenan untuk tidak meninggalkan tempat, Pak. Dilanjut dengan pembunyian angklung karena sudah dibuka dengan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemudian dilanjut dengan pemberian cendera mata dari PSHT Jakarta Utara kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Silakan. Cukup ya.